Alright, teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jadi pH air khususnya air laut ini memang lebih tinggi dari air biasa ya. Kalau air fresh itu katakan itu tadi 6,5 sampai 7,5, maka air laut ini sampai 8,5 ya. Ini karena memang diantaranya karena kandungan CO2-nya lebih tinggi dalam bentuk bikarbonat, tapi ya dalam bentuk HCO3- ini ya lebih tinggi. Kemudian kita akan melihat beberapa karakteristik penting air sehingga kita banyak memilih air atau industri kimia ya banyak menggunakan air untuk sistem utilitasnya. Kecuali dalam keadaan memang air tidak bisa menghandle ya. Dimana air tidak bisa menghandle. Tapi pilihan pertama adalah air ya. Kondisi tidak bisa handle itu bagaimana? Misalnya kita ingin mendinginkan fluida sehingga suhunya yang sangat rendah ya. Suhunya yang sangat rendah. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan air ya, kita harus menggunakan refrigeran ya, misalnya ya. Baik, beberapa alasan penting penggunaan air karena memang air ini memiliki karakteristik yang unik ya, yang sangat beda dengan chemical yang lain, apun dengan kalau cair ya cairan yang lain ya. Contoh sederhananya, air ini memiliki titik didih dan titik beku yang range-nya itu cukup jauh. Jadi titik bekunya 0, titik didihnya 100. Ini berbeda dengan chemical yang lain yang kadang titik didihnya terlalu rendah, titik bekunya juga tidak begitu jauh dari titik didihnya. Misalnya kita lihat ini misalnya air ini kan titik didihnya 100, titik bekunya kan 0, ini kira range gini ya. Artinya apa? Banyak hal yang bisa dilakukan dalam range ini ya. Dia tidak mudah terdekomposisi ya. Artinya untuk berubah fase itu butuh range yang panjang ya. Berbeda dengan ini ya. Ini nggak sampai 0 sudah mendidih. Turun sedikit lagi sudah jadi beku. Ekstrim ya. Apalagi yang ini ya. Juga sama ya. Titik didih dan titik bekunya terlalu dekat. Bahkan titik didihnya dibilang ekstrem mungkin ini ya. Mungkin di sekitar 0 sudah mendidih, kan repot buat kita ya, buat kita yang menggunakan suhu atmosferik ya, atau tekanan atmosferik juga ya. Ya ini sebenarnya secara agak komplit alasan-alasan kenapa kita memilih air ya. Ini water is freezing 0 derajat, boiling 100. Tapi selain itu ya yang pasti largely provided. Jadi air itu melimpah itu saja. Air itu melimpah, sangat melimpah ya, sangat melimpah. Sudah kita bahas sebelumnya di lautan, di sungai, daratan dan seterusnya banyak air. Kemudian karakteristiknya pH-nya juga pH netral ya. Bayangkan kalau air itu bersifat asam, wah repot sekali kita ya. Ataupun bersifat basah ya. Air itu yang menjadi kira-kira airnya itu menjadi sangat korosif, wah repot kita ya. Ini diantara kalau kita berpikir mendalam di antara karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Air yang pH-nya netral ya, air yang pH-nya netral dan melimpah lagi. pH-nya netral yang melimpah dengan pH yang netral, kemudian range yang tinggi ya, 0 tidak terlalu ya 0 derajat sampai 100 ya. Sementara kita di normal kita ya 30-40 ya. Jadi ya moderat lah ya, di tengah kita ya.
Kan jarang kalau di sini ya. Kalau di sini kan di bawah 30 kan. Ya 30 lah, 30 20 ya. Nggak sampai dingin sekali ya. Dan tidak seperti yang tadi di slide sebelumnya ya, yang kemudian naik sedikit sudah jadi uap atau turun sedikit sudah jadi beku. Kan repot begitu itu ya. Dan air ini sudah tidak mudah terdekomposisi ya, karena tadi range-nya tinggi ini tadi ya. Range-nya tinggi. Dia adalah universal solvent. Hampir semua itu bisa hampir semua itu bisa larut dalam air ya. Hampir, tidak semua sih. Memang solvent itu paling dipilih pertama ya air. Bersih juga air, kecuali kemudian air tidak bisa menghandle ya, baru nanti pakai alkohol, pakai heksan dan seterusnya. Dan ini pun dipakai untuk alat ibadah kita juga ya kan. Untuk wudu dengan air, mandi juga dengan air ya. Ya, kalau terkait dengan proses industri ya tentu saja, terutama heat transfer, water is excellent heat storage. Jadi air ini bisa menyimpan energi yang excellent ya, karena ada dua di sini energi panas ya, panas laten juga panas sensibel ya. Sensibel karena perubahan suhu. Untuk panas sensibel ini kan range-nya cukup besar ya, ada 100 range. Panas sensibel ya, panas yang lebih besar lagi adalah panas laten ya. Panas laten ya. Panas laten itu coba dicek nanti ya, cukup sangat besar nilainya dibanding panas sensibel. Panas yang terjadi atau yang dilepas karena perubahan suhu ya. Kalau ini kan karena laten itu kan karena perubahan fase ya, perubahan fase. Artinya apa? Artinya dengan air, dengan nanti kemudian dia merubah fase menjadi uap, maka dia akan melepas banyak energi ketika dia melepas. Tapi bisa juga air itu kemudian menyerap energi, menyimpan energi dengan merubah fase dari steam menjadi cair. Jadi dua arah ya. Ini uniknya air ya. Baik, bagaimana kita menggunakan air di industri ya. Di industri ini secara garis besar ada 3 sih ya. Yang poin ya, yang pertama ya untuk sanitasi, untuk MCK, kemudian air minum ya. Tapi juga kadang-kadang dipakai untuk cooling water, sebagai solvent untuk kebutuhan di lab gitu ya. Kalau yang ini kan ya domestik ya, untuk kebutuhan domestik, untuk mandi ya, cuci, untuk ya minum. Kalau satu lagi untuk generate steam ya, boiler feed water ya. Ini adalah tiga main utama penggunaan air di industri ya. Saya rasa ini ya sudah, yang sanitasi yang kayak tadi itu, MCK, mandi seterusnya. Ini adalah contoh standar mutu. Jadi semua ada standar mutunya ya, semua ada baku mutunya. Jadi ketika kita memproses, kita kemudian mempropos sebuah teknologi pengolahan air untuk apa? Untuk air minum misalnya, untuk MCK nanti ada standarnya, ada quality controlnya. Ini contoh adalah SNI nya. Ini tidak perlu dihafalkan, tidak perlu, cuma ini sebagai informasi, dicermati pH nya. Misalnya saudara nanti kemudian misalnya ya saudara dipercaya untuk kemudian mengolah air dari air bawah tanah, untuk prosesnya saudara buat, saudara desain, kemudian hasilnya airnya itu dicek nanti untuk kelayakannya untuk MCK. Oh ternyata pH-nya masih 8. Nah, ini atau mungkin 9, kalau 8 mungkin masih ini ya, air mineral tadi mineral. Oh ini terlalu tinggi pH-nya. Ada standarnya, ada acuannya ya. Misalnya seperti itu. Oh, Fe-nya masih terlalu tinggi. Ini maksimal misalnya 0,1.
ternyata satuannya miligram per liter. Gimana? Oh, berarti ini ada yang kurang, ada yang lolos ini misalnya. Gimana? Harus diperbaiki ya. Arahnya ke sana ya. Ada bakteri coli ya. Ini ada semua ada di sini. Ini untuk sebagai acuan contoh ya kalau di sini untuk penjaminan mutu untuk air domestiknya. Berikutnya adalah air proses. Air proses ini ya untuk cooling water ya, untuk pencucian, untuk pengadukan, untuk solvent ya. Yang penting adalah dia harus steril, tidak boleh ada kontaminannya, tidak boleh keruh, pH-nya harus netral, tidak boleh ada ya ini cukup ketat ya, ketat ya. Kalau untuk cooling water ya, cooling water ini kan sebenarnya air yang kemudian kita peroleh dari proses pertukaran panas ya, proses heat transfer. Jadi dari steam misalnya ya, dari generator, steam generator menghasil steam dipakai untuk memanaskan. Nah, ketika steam melepaskan panas ya, latent heat nanti diterima oleh fluida ya, misalnya untuk reaktor misalnya dia akan melepaskan panas sehingga panasnya dipakai untuk reaktor reaksi yang butuh panas ya, maka kemudian steam itu akan melepas panasnya sehingga merubah fasenya menjadi cair. Air yang cair dari steam ini ya, masih tinggi ya, karena dia perlu diturunkan suhunya ya. Atau juga cooling water itu juga misalnya dipakai untuk HE ya, heat exchanger, untuk menurunkan suhu. Misalnya fluida keluaran dari menara destilasi misalnya mau diturunkan dari 120 menjadi 80, diturunkan menjadi dengan air cooling water ini. Maka ketika dia menerima panas, maka karena dia sebagai air pendingin menerima panas, dia akan suhunya naik. Suhunya naik jadi berapa? Ya, misalnya jadi 60 misalnya. Maka ini disebut cooling water ya. Air seperti ini nanti kemudian diproses di cooling tower. Nanti ada make up-nya. Nah, untuk air keperluan ini ada beberapa standarnya ya. Ada standar penting, ada pH-nya, ada standar apalagi komponen-komponen yang lain. Ini ada saya ambilkan contohnya, beberapa contoh kandungan atau chemical yang di dalam air proses ya, khususnya air cooling water. Silahkan dicermati dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk berikutnya apa ya, boiler fluid water ya pastinya ya.